Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hendri Prastiono dari Universitas Negeri Surabaya akan membawakan seminar laporan rancangan aktualisasi Kementerian SDM Kemendikbud Dikti-Saintek. Saya akan membawakan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Jurnal Publikasi di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, SOSERT, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Saya berada di Angkatan 4, Kelompok 2, Jabatan Dosen Lektor, Satuan Kerja Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah mentor dan coach saya, yang terhormat Bapak Dr. Nuansa Bayu Segara, SPD MPD, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Profil Coach Ibu Pranawaning Tias, TD, STMT, Widya Iswara dari Kementerian ESDM. Riwayat pendidikan saya, S1 Pendidikan Geografi UNESA 2003 sampai 2007, S2 Pendidikan Geografi UM 2013 sampai 2015, S3 Pendidikan Geografi UM 2019 sampai 2021. Sekarang bekerja di Unit Kerja S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Surabaya sebagai lektor dosen. Anotasi paparan seminar laporan aktualisasi ada 8 kategori. Yang pertama, tugas dan fungsi. Yang kedua, identifikasi dan penetapan isu. Yang ketiga, analisis penyebab dan gagasan. Yang keempat, kegiatan dan output. Kelima, milestone. Keenam, dampak pemecahan isu. Yang ketujuh, metrik kegiatan. Dan yang kedelapan, kendala dan antisipasi. Langsung saja pada yang pertama, tugas dan fungsi seorang dosen. Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang bersumber pada Permen PAN RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen, ada bagan Tridharma pendidikan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Di mana pendidikan dan pengabdian ini menjadi satu kesatuan, menjadi membentuk kepribadian yang humanis. Pendidikan dan penelitian ini memunculkan sebuah ide dan inspirasi termasuk pada bahan ajar dan perangkatnya. Dan penelitian dan pengembangan ini adalah menjadi ide, inspirasi dan pengembangan di dalam masyarakat. Mengimplementasikan hasil-hasil riset kepada masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, identifikasi isu. Kami mengambil 3 isu utama yang ada di program studi kami, yaitu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Visipol Universitas Negeri Surabaya. Isu yang pertama adalah belum optimalnya jurnal publikasi Prodi IPS SOSERT, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, mengingat pada periode tahun 2024 masih ada 1 artikel saja yang terbit dari 10 artikel yang ditagihkan pada tahun 2024. Kemudian isu yang kedua adalah belum adanya modul mata kuliah kajian kewirausahaan di Prodi PIPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, melihat untuk menunjang pembelajaran membutuhkan modul pada mata kuliah kajian kewirausahaan. Kemudian isu yang ketiga adalah belum optimalnya penelusuran tracer alumni Prodi S1 Pendidikan IPS Visipol UNESA, melihat dalam capaian pada tahun 2024 ini masih di Web Tracer Study UNESA Prodi IPS masih 24,64%.
identifikasi dan penetapan isu melalui dua metode analisis penetapan isu, yaitu yang pertama metode aktual problematik kelayakan dan layak (APKL). Kemudian melihat bahwa 3 isu yang ada ini memenuhi syarat dari aktual problematik kelayakan dan layak untuk menjadi kajian dalam paparan seminar laporan aktualisasi ini. Yang kedua, metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. 3 identifikasi isu yang ada ini memiliki kriteria USG dan memiliki skor yang bisa dilihat total nilainya. Untuk isu yang pertama adalah total nilai 15, isu yang kedua 14, dan isu yang ketiga adalah 12. Sehingga berdasarkan metode di atas bahwa isu yang terpilih sebagai prioritas pertama adalah belum optimalnya jurnal publikasi Prodi PIPS Sosert di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Analisis penyebab dan gagasan. Kita melihat dari diagram Fishbone menggunakan 5M1E, yaitu manusia, metode, sarana. Kemudian secara manusia, terkait dengan kategori manusia adalah dosen memiliki beban lain di luar tridharma. Respon reviewer dan penulis lambat, tidak sesuai dengan schedule editor. Pada metode pengelolaan jurnal yang kurang variatif, komunikasi kurang efektif, belum adanya sosialisasi SOP publikasi jurnal. Untuk sarananya, sumber daya terbatas, tenaga dan biaya yang minim, faktor internal sistem yang panjang dilalui mulai proses penerimaan hingga penerbitan volume. Pada lingkungan, bencana sosial dan gangguan kesehatan dapat mengganggu proses dan pengelolaan. Sehingga dapat dihasilkan penyebab masalah tersebut adalah belum optimalnya jurnal publikasi Prodi PIPS Sosert di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Berdasarkan analisis prioritas masalah, maka gagasan pemecahan yang dapat dilakukan adalah optimalisasi jurnal publikasi Prodi PIPS Sosert di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Untuk menunjang gagasan utama, maka dibuatlah matriks kegiatan dan subkegiatan, serta tanggal pelaksanaan, serta rencana output dan bukti fisik. Ada 6 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait implementasi rencana aktualisasi pada 1-2 November. Kemudian ada 3 tahap dan mendapatkan arahan dari mentor dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang kedua adalah diskusi dengan tim editor dan berkomunikasi efektif dengan para reviewer dan penulis pada tanggal 3 dan 4 November. Ada 3 tahap, kemudian outputnya adalah mendapatkan arahan dari tim editor jurnal terkait rencana pemecahan masalah. Kemudian kegiatan ketiga adalah sosialisasi SOP publikasi jurnal Prodi PIPS Sosert pada tanggal 5-6 November. Ada 3 tahapan. Outputnya adalah menghasilkan analisis kebutuhan publikasi jurnal Prodi PIPS Sosert. Pada kegiatan keempat, yaitu manajemen review artikel-artikel yang telah disubmit pada jurnal publikasi Prodi PIPS pada tanggal 7-21 November. Ini ada 3 tahap, yaitu cross-check kesesuaian artikel, memilih editor dan reviewer setiap artikel yang masuk, dan tahap yang ketiga memberikan kesimpulan kepada penulis setiap artikel yang sudah direview. Ini rencana outputnya adalah dokumentasi manajemen hasil review artikel. Kemudian kegiatan kelima adalah proses penyuntingan dan produksi artikel yang telah disetujui terbit pada jurnal publikasi Prodi PIPS Sosert pada tanggal 22-28. Tahap yang pertama penyuntingan artikel yang telah disetujui. Tahap yang kedua adalah produksi artikel yang telah disetujui terbit pada jurnal publikasi Prodi PIPS Sosert. Outputnya adalah hasil penyuntingan dan produksi artikel-artikel yang telah disetujui atau accepted pada jurnal publikasi Prodi PIPS. Kegiatan yang terakhir adalah penerbitan artikel-artikel pada jurnal publikasi Prodi IPS Sosert pada volume tagihan periode Mei dan November 2024 pada tanggal 29 dan 30 November. Ada 2 tahap,
Kemudian outputnya adalah menghasilkan publikasi 9 artikel sesuai dengan volume tagihan yang dihasilkan. Berikut adalah capaian atau milestone kegiatan rancangan aktualisasi, di mana mulai aktualisasi adalah tanggal 1 November 2024. Kemudian 10 hari pertama, tanggal 10 November 2024, telah dihasilkan pedoman dan sosialisasi SOP publikasi jurnal Prodi PIPS SOCERT. Kemudian 10 hari kedua, 19 November 2024, telah diproses review artikel yang telah disubmit pada jurnal publikasi. Kemudian 10 hari ketiga, 29 November 2024, telah dipublis artikel-artikel yang telah disetujui pada jurnal publikasi Prodi IPS SOCERT sejumlah 2 volume. Kemudian tanggal 30 November 2024 telah selesai aktualisasi. Kemudian Januari tahun 2025, capaian publikasi terpenuhi, telah optimal jurnal Prodi PIPS SOCERT pada tahun 2024 dan berlanjut pada tahun 2025 dan 2026. Pada tahun 2027 diharapkan akreditasi jurnal Prodi mendapatkan penghargaan akreditasi SINTA 1 atau 2. Dampak pemecahan isu yang pertama adalah bagi dosen, jurnal menjadi wadah yang ideal untuk mempublikasikan hasil penelitian, meningkatkan visibilitas, serta memenuhi kewajiban tridharma perguruan tinggi. Meningkatkan reputasi dosen akademik, membuka peluang kolaborasi dengan peneliti lain, dan menjadi salah satu pertimbangan dalam kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Yang kedua, mahasiswa juga memperoleh manfaat yang signifikan dari adanya program studi jurnal. Dengan status pembaca, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, ilmiah, menulis, dan menganalisis data. Yang ketiga, program studi pendidikan IPS sendiri akan memperoleh peningkatan kualitas dan reputasi melalui jurnal yang dikelola. Jurnal yang berkualitas tinggi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program studi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif. Bagi lembaga UNESA secara keseluruhan juga akan merasakan dampak positif dari pengelolaan program studi jurnal. Jurnal yang berkualitas dapat meningkatkan citra perguruan tinggi di mata masyarakat, akademik internasional, juga dapat menjadi sarana untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang kelima adalah masyarakat menerima manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menerima efek dari publikasi hasil penelitian, masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan melalui komunitas ilmiah yang lebih luas, sehingga dapat menginspirasi inovasi kehidupan lanjut dan mendorong peningkatan kesejahteraan. Berikut adalah matriks kegiatan jadwal habituasi pada satuan waktu hari, 30 hari, dengan 6 kegiatan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, dengan memiliki timeline waktu pada 1 November hingga 30 November 2024. Kendala dan antisipasi. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu dan sumber daya yang terbatas, kurangnya dukungan dari atasan atau rekan kerja, serta kesulitan mengadaptasi teori dengan praktek kerja. Rencana antisipasi dapat mencakup berbagai aspek seperti penjadwalan ulang kegiatan, optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, membangun komunikasi yang efektif dengan atasan dan rekan kerja, serta mencari dukungan dari pihak-pihak terkait. Kendala yang ditemui yang kedua adalah dalam diskusi dengan tim editor, perbedaan persepsi mengenai kualitas tulisan, perbedaan pendapat tentang revisi yang diperlukan, serta kendala teknis dalam proses submit maupun review. Rencana antisipasi adalah diperlukan rencana yang matang. Pertama, memiliki pedoman yang jelas. Kedua, komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, tim editor perlu memberikan masukan yang konstruktif dan spesifik kepada penulis. Kendala yang terakhir adalah kurangnya pemahaman dosen dan mahasiswa mengenai pentingnya SOP dan bagaimana penerapannya dalam proses publikasi. Rencana antisipasinya adalah diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam merancang rencana sosialisasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.